صل على نبينا صل على محمد. Ahmadiyah dikenal sebagai Islam minoritas, namun kini telah berkembang di ratusan negara, menyebar hingga Amerika, Eropa, juga Indonesia. Lantas, apa saja yang telah dilakukan Muslim yang satu ini? Setelah pendirinya wafat pada tahun 1908, secara organisasi Ahmadiyah dikomandoi secara terpusat oleh seorang pemimpin rohani yang dikenal sebagai Khalifah. Organisasi ini berbendera Ahmadiyah Muslim Community atau Jemaah Muslim Ahmadiyah yang saat ini dipimpin oleh Mirza Masroor Ahmad, pemimpin spiritual kelima dalam sejarahnya. Seorang khalifah dipilih oleh komite khusus melalui proses panjang, sedikit mirip dengan pemilihan pemimpin gereja Katolik Roma. Khalifah Islam Ahmadiyah bertugas membimbing para penganut dalam bidang kerohanian dan duniawi. Khalifah juga memimpin sholat Jumat dan sholat-sholat khusus di hari besar Islam. Biasanya ini diselenggarakan di Baitul Futuh, London, masjid yang menjadi sentra kegiatan Ahmadiyah di seluruh dunia. Kekhalifahan Ahmadiyah tidak melakukan gerakan-gerakan politik yang mengancam eksistensi kekuasaan pemerintah. Jemaah Muslim Ahmadiyah menyatakan diri sebagai organisasi Islam terdepan yang menolak terorisme. Sikap ini dapat dimaknai sebagai implementasi dari ajaran pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, bahwa jihad dengan pedang secara agresif sudah tidak memiliki tempat dalam Islam. Sebaliknya, pengikutnya diajarkan untuk berjuang tanpa kekerasan lewat jihad dengan pena dalam membela Islam. Pada 1979, seorang ilmuwan Pakistan bernama Abdus Salam memenangkan Nobel Fisika. Penemuan terbesar dalam hidupnya ini adalah kunci yang mendasari teori fisika partikel yang masih dipakai hingga kini. Juga menjadi tonggak penemuan partikel Higgs boson pada 2012. Dan Abdus Salam adalah pengikut Islam Ahmadiyah. Abdus Salam adalah orang Pakistan pertama yang memenangkan Nobel. Semestinya kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi negaranya. Panjang hidupnya, Abdus Salam taat beribadah. Ketika bekerja sepanjang hari di rumahnya di London, ia lakukan sambil memutar rekaman lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia juga tidak pernah melihat keyakinannya sebagai halangan untuk ilmu pengetahuan. Bahkan ia menganggap kedua bidang ini bekerja saling berkelindan. Ia kerap mengaku kepada banyak sejawatnya, sebagian besar ide-ide datang kepadanya dari Tuhan. Abdus Salam bekerja keras menemukan teori dasar fisika yang bisa menjelaskan semua teori fisika partikel yang dikatakannya mirip dengan keyakinannya. Lubna Arsyad mencatat sejarah baru. Ia adalah perempuan kulit berwarna sekaligus muslimah pertama dalam sejarah yang dilantik sebagai Lord Mayor of Oxford atau Wali Kota Oxford pada Rabu 17 Mei 2023. Dengan hijab yang menutupi kepala, ia tampil berbeda. Lubna Arsyad yang sebelumnya adalah Labour Councillor dilantik dalam sebuah upacara di Balai Kota Oxford. Pejabat sebelumnya Kota James Fry pensiun dan mengundurkan diri. Lubna Arsyad terpilih sebagai anggota Dewan Kota pada tahun 2018 mewakili Cowley Marsh pada awalnya dan kemudian karena perubahan batas pemilihan, sekarang melayani Temple Cowley. Sebagai wali kota, Lubna Arsyad juga menaungi sejumlah badan amal, yakni Humanity First, Oxford Community Action, dan Asylum Welcome. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan, Sosial, dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ahmad Najib Burhani menilai usaha-usaha Ahmadiyah dalam menerjemahkan Al-Quran. Menurutnya, Ahmadiyah merupakan pionir penerjemahan Al-Quran dan terjemahannya menjadi bahan rujukan para tokoh awalin Republik Indonesia. Pada awal abad ke-20 sampai masa kemerdekaan, terjemahan Al-Quran versi Ahmadiyah juga menjadi bahan rujukan para tokoh awalin negeri ini. Di antaranya Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, Ruslan Abdul Ghani, HOS Cokro Aminoto, hingga Young Islamiten Bond. Hingga kini Ahmadiyah telah menerbitkan terjemahan Al-Quran ke 120 bahasa di dunia. Barangkali ini merupakan salah satu organisasi Islam yang mampu menerjemahkan Al-Quran ke dalam banyak bahasa di dunia. Islam Ahmadiyah punya sejarah panjang di Afrika. Para misionaris pertama tiba seabad yang lalu di Afrika Barat dan telah sukses secara spektakuler di antara orang Afrika, terutama di Nigeria, Tanzania, Ghana, Sierra Leone, dan Nigeria yang secara kebetulan juga akan menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam hal populasi. Sebagai persentasi dari populasi nasional, Sierra Leone diperkirakan memiliki 10-16% Ahmadiyah. Presentasi tertinggi di dunia dan jauh lebih tinggi daripada di Pakistan.
Di Ghana, Muslim Ahmadiyah juga merupakan lebih dari 1/6 populasi Muslim dan mengoperasikan ratusan sekolah, perguruan tinggi, dan stasiun radio. Di Burkina Faso, stasiun radio Ahmadiyah bersaing secara agresif dengan stasiun Muslim Sunni lainnya untuk menyebarkan dakwah Muslim Afrika yang sebelumnya sebagian besar non-denominasi yang menggabungkan kepercayaan animisme tradisional mereka yang sinkron dengan mistisisme Sufi. Langkah ini terbayar dengan dibangunnya ratusan masjid Ahmadiyah di Afrika, dengan acara-acara Ahmadiyah dihadiri oleh para pejabat dan bahkan ulama Muslim lainnya di Afrika. Jamaah Ahmadiyah hingga saat ini sedang terus bekerja menyebarluaskan Islam ke seluruh pelosok dunia dengan cinta dan damai. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Muslim Ahmadiyah dalam menyebarluaskan Islam dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh pelosok dunia, di antaranya ialah dengan cara mengirimkan mubalik Islam ke seluruh negara di semua benua. Mereka bekerja siang dan malam mendakwahkan Islam kepada masyarakat dunia yang sebelumnya sama sekali belum mengenal Islam, mendirikan pusat-pusat misi dakwah di berbagai kota di negara di mana mereka ditugaskan. Kemudian mereka mendirikan masjid-masjid ketika dakwah telah berkembang untuk memfasilitasi para jamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaat Ahmadiyah membangun lebih dari 15.000 masjid, 500 sekolah, lebih dari 30 rumah sakit di dunia. Itulah Ahmadiyah. Minoritas Muslim ini kini terus berkembang pesat dengan ajaran cinta damainya, menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia dengan motonya Love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, tidak ada kebencian untuk siapapun. Beberapa kalangan tertentu keliru memandang Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi yang baru yang tidak memiliki ikatan dengan sejarah Republik Indonesia. Faktanya, Ahmadiyah telah hadir di Indonesia jauh sebelum era kemerdekaan. Bahkan pada tahun 1920-an, pemikiran-pemikiran Ahmadiyah telah dikenal bahkan dikagumi oleh para tokoh pergerakan nasional. Saat itu, Ahmadiyah dinilai menawarkan pemikiran-pemikiran Islam yang segar dan menarik untuk dikaji, lantas dihadapkan dengan hegemoni pemikiran Barat. Pengaruh Ahmadiyah selanjutnya berkembang ke khalayak umum, tepatnya pada saat Kongres Sarekat Islam tahun 1928 di Yogyakarta. Yang mana dalam kongres tersebut, Cokro Aminoto menyampaikan kajian tafsir Al-Quran yang bersumber dari tafsir Ahmadiyah karya Muhammad Ali. Lantas muncul pertanyaan, mengapa beliau menggunakan tafsir Ahmadiyah? Tentang hal ini, Agus Salim menerangkan bahwa dari segala jenis tafsir Al-Quran, baik dari tafsir Salaf, tafsir kaum Mu'tazilah, ahli Sufi, dan dari golongan modern, maka tafsir Ahmadiyahlah yang paling baik untuk memberi kepuasan kepada para pemuda Indonesia yang terpelajar. Pandangan-pandangan Ahmadiyah pun lantas turut mewarnai pemikiran pemuda-pemuda Islam yang tergabung dalam Young Islamic Bond. Nurholis Majid menyampaikan, karena begitu inteleknya para pemuda tersebut, maka dalam memilih buku-buku Islam yang berbahasa Barat, tiada pilihan lain kecuali buku-buku terbitan Ahmadiyah. Maka dari itu, banyak sekali orang yang menggunakan buku-buku Ahmadiyah tanpa menjadi anggota Ahmadiyah. Yang jauh lebih kentara terkait pengaruh pemikiran Ahmadiyah adalah pada diri Bung Karno. Buku-buku Ahmadiyah telah berkontribusi dalam membangun pemahaman keislamannya, sehingga tidak sedikit dari karya tulis Bung Karno yang menyertakan nama Ahmadiyah di dalamnya. Ketika Bung Karno diasingkan ke NB, Nusa Tenggara Timur, beliau menyatakan bahwa pemahaman-pemahaman Ahmadiyah merupakan pemahaman yang modern dan rasional. Penghargaan beliau terhadap Ahmadiyah tidak pernah berhenti. Semisal dalam artikel Memudahkan Pengertian Islam yang ditulis Bung Karno pada tahun 1940-an, beliau menyoroti bahwa Ahmadiyah adalah organisasi Islam yang mempunyai pengaruh besar tidak hanya di India, namun lebih dari itu,
Ahmadiyah merupakan faktor penting dalam proses dakwah Islam di benua Eropa. Dalam konteks yang lebih luas, sejarah mencatat bahwa Ahmadiyah memberikan kontribusi yang istimewa dalam proses terbentuknya negara Indonesia. Ketika kemerdekaan Indonesia baru saja dikumandangkan, maka sebagai sebuah negara yang masih muda, tentunya sangat memerlukan dukungan serta pengakuan dunia internasional. Maka atas hal itu, Ahmadiyah dengan sangat aktif mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia ke berbagai belahan dunia melalui pusat misi-misi Ahmadiyah di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, tokoh-tokoh Ahmadiyah banyak menulis di surat kabar dan menyampaikan melalui radio internasional terkait pesan kemerdekaan yang baru saja diraih oleh bangsa Indonesia. Lebih dari itu, Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu, memberikan seruan kepada seluruh pemimpin dunia Islam agar mereka pun dengan serentak menyatakan sikap untuk mengakui berdirinya pemerintahan Republik Indonesia. Langkah ini pun kemudian diiringi dengan perintah istimewa kepada para Ahmadi di seluruh dunia agar melakukan puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis selama bulan September hingga Oktober. Selanjutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kejayaan Indonesia. Dan tentunya perintah ini dijalankan oleh para Ahmadi di Indonesia, termasuk diantaranya oleh Said Shah Muhammad Al-Jailani, seorang mubalik Ahmadiyah untuk Indonesia. Beliau sendiri berkat jasa-jasanya kemudian mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia dari Bung Karno. Tokoh Ahmadiyah lainnya yang turut aktif dalam revolusi Indonesia adalah Raden Muhyiddin, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Ahmadiyah Kadian. Beliau aktif dalam perjuangannya sebagai Sekretaris Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun pertama di Ibu Kota Republik Indonesia. Namun, atas hal tersebut, beliau akhirnya diculik oleh tentara Belanda dan hingga kini hilang tak tentu rimbanya. Kedekatan Ahmadiyah terjalin juga dengan tokoh nasional lainnya, yakni Bung Hatta. Dan serupa dengan Bung Karno, tokoh proklamator ini mengenal Ahmadiyah melalui buku-buku dan perkenalan dengan tokoh-tokoh Ahmadiyah di Indonesia. Selain itu, peran dan kontribusi dari Ahmadiyah lainnya nampak pada saat Departemen Agama Indonesia menyusun Al-Quran terjemahan di tahun 1965. Yang mana di dalam bab pengantar Al-Qurannya telah dikutip tulisan dari buku berjudul Pengantar untuk Mempelajari Al-Quran, karya Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu, Khalifah Ahmadiyah yang kedua. Dari berbagai fakta tersebut membuktikan bahwa Ahmadiyah sedari awal berdirinya memiliki ikatan yang kuat dengan bangsa dan negara Indonesia. Dan hal ini menunjukkan kecintaan Ahmadiyah kepada tanah air. Dan tentunya kecintaan dan kontribusi yang serupa tertanam kuat pada diri setiap Ahmadi hingga kapanpun. Aksi peduli kemanusiaan, pengobatan homeopati komunitas hasil, izinkan kawan. Sampurasun, simkuring sapara kanca, biasa dugi video kayak kerana Allah Ta'ala, biasa sesarangan sedang bapak-bapak ibu-ibu sadayana di akur Sunda Dulikan. Atur nuhun pangulangna Kang Caca di komunitas Nasir, komunitas anu bergerak di bidang penghidmatan. Aya dina program anu dirujuknya adalah pinu biasa dilaksanakan ke komunitas Nasir, di antawisna ada pengobatan homeopati, donor darah, donor mata, salajengna cinta lingkungan, siaga bencana sareng sahabat
talasemia. Mangrupikeun hiji sistem pengobatan anu paling tua teh naonnya namanya teh paling sepuh, paling kapungkur, bahkan ditemukannya ngabitana teh tahun 600 sebelum Masehi. Saterusna di zaman modern homeopati dikembangkan oleh Dr. Hahnemann. Hahnemann itu dokter di Jerman, sanes pengobatan anu name ayeuna di komunitas Nasir diayakeun sanes. Itu teh langkung buhun. Di zaman kapungkur satu acan pengobatan modern ada pengobatan alopati, pengobatan yang berbasis kimia, aya pengobatan pendamping, ya. Nah, nu katilu aya pengobatan alternatif. Homeopati lebat karena klasifikasi kedua, pengobatan pendamping. Kalau mendampingi pengobatan alternatif, di mana Bapak Ibu memanfaatkan kekayaan alam anu aya di sabudureun urang. Tina naon di mana obat homeopati teh? Hiji tina tatangkalan, ya tatangkalan, pohon-pohon kayu, marageun misalnya, atau pohon kina, pohon jati, tina kekembangan, tina kekembangan ya, sekarang tina tumbuh-tumbuhan ya, atos seueur anu atos diekstrak janten bahan homeopati. Anu kadua bahanna tina hewan-hewanan, ya. Sapertos tina naon anu atos aya tina cacing, tina bisa ular, bisa laba-laba, anu katilu candakna tina unsur alam anu mangrupikeun batu-batuan teh namina teh mineral, tina mineral ya seperti aya sulfur, ya aya belerang dan sebagainya. Herbal, contoh herbal di damelna misalnya tina bahan alam, tapi masih katinggal bentukna, bauna, rasana masih katinggal. Homeopati ge sami, tina bahan eta tapi tos benten bentukna. Magi nu dicandak homeopati mah energinya sanes bahan dasarna.